Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, masih menjadi misteri ketika kemarin ada berita bahwa Ganjar Pak Ganjar Pranowo menolak jadi Menteri Prabowo. Nah, Gibran kemudian nanya, yang nawarin siapa? Nah, ini menjadi misteri ya, masih misteri. Siapa yang menawarkan ini menjadi menteri kepada Pak Ganjar Pranowo, sehingga muncul statement bahwa Pak Ganjar Pranowo lebih memilih di luar pemerintahan. Ya, maka ini kita lihat beritanya para pemirsa ya. Ini masih misteri. Siapa ini? Siapa yang menawari posisi menteri kepada Pak Ganjar Pranowo? Ya. Nah, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menolak mengisi jabatan Menteri era Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Gibran malah bertanya-tanya, siapa yang menawari Pak Ganjar Pranowo? Yang nawarin siapa? Siapa yang menawarkan? Kata Gibran ketika ditanya oleh wartawan ya, mengenai Ganjar, yang Pak Ganjar tetap berada di luar pemerintahan seperti dilansir oleh media online Rabu 27 Maret. Ya, maka Pak Ganjar sempat menilai tawaran posisi menteri lebih baik ditujukan kepada parpol atau partai politik yang berada di koalisi 02, yaitu pengusung Pak Prabowo dan Gibran, karena akan lebih fair. Ini pernyataan dari Pak Ganjar. Jadi dia mengatakan ya kalau menteri lebih baik diisi oleh partai yang mengusung Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu ya. Ya itu lebih fair gitu ya. Nah, kemudian dia mengatakan saya lebih memilih di luar pemerintahan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menawari posisi menteri? Makanya Gibran nanya ditanya wartawan, gimana nih Pak Ganjar nggak mau masuk pemerintahan ya? Loh, yang nawarin siapa? Ya ini kan Gibran tuh bukan bukan kemudian ingin membantah itu, enggak, bingung juga dia. Ya, seolah-olah bingung. Ini wartawan ngomong gitu ya. Loh, justru yang nawarin itu siapa? Loh, dia sendiri wakil presiden kok nggak tahu ya bahwa ada penawaran kepada Pak Ganjar untuk menjadi menteri. Makanya dia nanya kepada wartawan, loh yang nawarin itu siapa? Ya ini kan misteri berarti kan. Siapa yang menawarkan posisi menteri kepada Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, kemudian ketika ditanya oleh wartawan, apakah itu sebagai tanda bahwa Pak Ganjar tidak mau dirangkul oleh kubu Prabowo Gibran? Gibran mengaku ya nggak tahu ya. Nah, dia jawab ya nggak tahu lah, mau nggak orangnya lah, ya nggak tahu mau nggak orangnya gitu ya. Ya udah gitu ya. Maka jawaban Gibran ini ketika ditanya wartawan ya nggak tahu ya. Lah mau nggak orangnya, yaitu Pak Ganjar tuh mau nggak dirangkul gitu ya, masuk ke kubu atau pemerintahan daripada kabinet Prabowo Gibran gitu ya. Ya udah katanya Gibran. Kalau penawarannya saya nggak tahu, setahu saya nggak ada penawaran seperti itu, kata Gibran ya. Nah, ini makanya masih menjadi misteri. Akhirnya dikonfirmasi lagi kepada Pak Ganjar, Pak, kata Mas Gibran ya, siapa yang nawarin gitu ya. Nah, kemudian Pak Ganjar buka suara soal isu dirinya ditawari posisi menteri untuk kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian dia mengatakan Pak Ganjar ini saat ini belum ada tawaran menteri tersebut. Bukan, siapa yang nawari informasinya? Belum ada yang nawarin, kata Ganjar di gedung MK Jakarta Pusat Rabu 27 Maret. Nah, ini kan misteri ya, mungkin sudah dinawarin tapi kemudian Pak Ganjar bilang nggak ada ya, bisa jadi seperti itu ya para pemirsa. Jadi awalnya adalah Pak Ganjar mengaku ya, membuat statement pernyataan bahwa dia mau di luar pemerintahan ya, tidak lebih memilih di luar pemerintahan, tidak tidak mau mengisi kabinet atau menteri. Nah, ditanyalah ke Gibran, lo gimana nih Pak ya, Pak Ganjar kok nggak mau jadi menteri. Nah, Pak Gibran bingung. Dia sebagai wakil presiden, kemudian nanya wartawan, loh yang nawarin siapa? Saya seolah-olah ingin mengatakan, loh saya wapres saja nggak tahu kalau ada yang nawarkan ke Pak Ganjar, ya kan? Nah, mau nggak orangnya gitu ya. Kemudian jawaban Gibran ini dibawa lagi ke Pak Ganjar, loh Mas Gibran nggak tahu loh menawarkan ini, terus kemudian Pak Ganjar menyatakan bukan. Ya, siapa yang nawari informasinya ya? Belum ada. Jadi Pak Ganjar kemudian membuat statement lagi, enggak, saya belum ada yang nawarin ya. Jadi
yang pertama mengatakan, membuat statement bahwa Pak Ganjar menolak jadi menterinya Prabowo, ya Gibran mengatakan, loh, yang nawari jadi menteri itu siapa? Ya, mungkin ada, mungkin ya, tanpa sepengetahuan Gibran mungkin. Makanya ingin mengonfirmasi, loh, yang nawarin itu siapa? Kemudian Pak Ganjar mengatakan tidak ada atau belum ada yang nawarin jadi menteri. Ya mungkin ada sesuatu yang ditutupi oleh Pak Ganjar mungkin, atau juga memang belum ada yang nawarin. Cuma beliau dari awal bersikap, ya saya tidak akan masuk ke pemerintahan, ya saya lebih memilih di luar pemerintahan supaya balance. Ada kemarin pernyataan beliau adalah supaya checks and balance, ya artinya untuk mengontrol pemerintahan. Ya mungkin tersirat di situ sebagai oposisi, dan belum tentu juga beliau ketika ngomong gitu kita salah paham, mungkin ya, kita sebagai masyarakat mungkin salah paham seolah-olah ada yang nawarin, padahal beliau hanya berstatement bahwa dia tidak mau masuk jadi menteri, masuk kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran. Makanya Gibran bingung, loh kok ada statement seperti itu. Kemudian mencoba mengkonfirmasi, klarifikasi ke wartawan, loh yang nawarin siapa? Wartawan nanya lagi ke Pak Ganjar, belum ada yang nawarin. Artinya sejak awal memang mungkin komitmen dari Pak Ganjar untuk berada di luar pemerintahan, ya meskipun mungkin tidak ada yang nawari, atau mungkin ya ada yang nawarin tapi kemudian Pak Ganjar membuat statement itu, ya enggak lah, saya lebih baik di luar pemerintahan supaya demokrasi kita itu balance gitu ya, ada check and balance gitu ya. Nah, artinya dia berarti secara tersirat menjadi oposisi seperti itu ya. Tapi ketika dikonfirmasi oleh wartawan, ya mungkin ada orang yang nawari itu kemudian disamarkan atau ditutupi, dirahasiakan oleh Pak Ganjar. Bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Mungkin juga ada yang nawari, cuma tidak ngomong ke Pak Gibran gitu ya. Nah, maka ini menjadi misteri ya. Siapa kira-kira yang menawarkan posisi menteri kepada Pak Ganjar? Ya, saya juga mengurutkan kronologinya agak bingung juga ini ya. Pak Ganjar membuat statement, ya tidak mau masuk pemerintahan, tidak mau jadi menteri, lebih baik partai yang mengusung Pak Prabowo itu yang jadi menteri, ya kan. Ditanya ke Gibran, namanya wartawan kan klarifikasi ya, klarifikasi. Ya ini Pak Ganjar nggak mau loh jadi menteri, Pak Gibran, Mas Gibran bingung nih ya, Pak Wakil Presiden, saya manggil Mas apa Pak ya, Pak aja lah, Pak Gibran ya bingung, loh siapa yang nawarin gitu, kok saya nggak tahu sebagai wapres, seolah-olah seperti itu ngomongnya ya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kurung. Nah, kemudian loh nggak ada, nggak, Pak Gibran kok nggak mengatakan seperti itu, seolah tidak tahu gitu ya, atau memang nggak tahu betulan gitu. Dikonfirmasi lagi oleh wartawan ke Pak Ganjar, enggak, belum ada yang nawarin ya, belum ada yang nawarin ya, nggak ada, belum ada yang nawarin ya. Maka sebenarnya benang merahnya adalah siapa, ya mungkin Pak Ganjar itu menutupi orang tersebut atau memang belum ada yang nawarin. Nah ini menjadi misteri, kalaupun ada yang nawarin posisi menteri kepada Pak Ganjar Pranowo, siapa orangnya, ya siapa itu, ya, itu masih menjadi misteri ya. Ini lempar-lemparan seperti ini ya biasalah dalam pemberitaan ya, tapi intinya ya kita harus bersikap cerdas, kita harus bisa memilah, memfilter ya. Saya mengungkapkan kronologinya juga jadi bingung sendiri gitu ya. Ya udahlah seperti itu. Kita nikmati saja. Sekarang lagi proses di MK, maka mudah-mudahan bisa lancar semuanya. Yang mengajukan gugatan, yang digugat semuanya lancar. Kita masyarakat ya tinggal melihat saja. Ya siapa nanti yang jadi menteri ya. Ya terserah mereka lah. Yang jelas bukan kita-kita. Oke, para pemirsa, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.